In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris regro, veritas liberavit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Oke, kali ini kita akan berkatekese tentang periode intertestamental. Kalau saudara-saudaraku memperhatikan bagaimana teman-teman Protestan membingkai penolakan mereka terhadap Deuterokanonika, maka salah satu argumennya adalah periode intertestamental. Veritas liberavit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Ini adalah mitos 400 tahun keheningan. Evaluasi teologis dan historis atas klaim Protestan tentang ketiadaan wahyu, aka periode intertestamental. Ya. Jadi katekese ini mau menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada bukti memadai untuk mendukung klaim adanya 400 tahun keheningan wahyu antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebaliknya, wahyu ilahi tetap berlanjut meskipun dalam bentuk dan intensitas yang berbeda. Klaim tentang adanya 400 tahun keheningan antara PL dan PB merupakan salah satu asumsi teologis yang sering digunakan dalam tradisi Protestan untuk menolak kanon Deuterokanonika. Tapi dalam tradisi Yahudi sendiri, periode ini umumnya dipandang sebagai masa di mana nubuat kenabian memang menurun, tetapi hubungan Allah dengan umatnya tetap terjaga melalui hukum, hikmat, dan karya-karya Allah di tengah sejarah. So, katekese ini bertujuan untuk mengevaluasi klaim tersebut melalui analisis historis, eksegetis, dan teologis. Dengan menelaah teks 1 Makabe yang kerap dijadikan dasar argumen, juga membandingkannya dengan pola pewahyuan dalam keseluruhan kitab suci, katekese ini mau menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang memadai untuk menyatakan adanya penghentian wahyu ilahi secara total. Sebaliknya yang terjadi adalah periode redup dalam kenabian publik, bukan ketiadaan wahyu. Jadi ini teman-teman analisis ini yang akan kita lihat nanti mendukung posisi Katolik bahwa Allah tetap berkomunikasi dengan umatnya dalam pelbagai bentuk sepanjang sejarah keselamatan. Secara praktis, analisis ini memberikan landasan konseptual yang kuat bagi para apologis Katolik seperti Anda sekalian dalam merespons argumen Protestan terkait status Deuterokanonika dengan menegaskan bahwa asumsi kehampaan wahyu tidak dapat dijadikan dasar penolakan kitab-kitab tersebut. So, katekese kita turut memperlengkapi pendengar, pembaca, pemirsa Katolik untuk menghadapi polemik seputar kanon kitab suci, siapa yang menambah dan siapa yang mengurangi, dengan argumentasi historis dan teologis yang komprehensif seperti biasa. Prinsip Katolik komprehensif, bukan potong-potong ya, comot-comot. Nah, my friends and my brothers, dalam konstruksi teologis tertentu, khususnya dalam tradisi Protestan, terdapat narasi yang cukup mapan mengenai adanya 400 tahun keheningan antara penulisan kitab Maleaki, itu sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, dan munculnya Yohanes Pembaptis. Jadi ada waktu bengongnya Tuhan. Jadi Tuhan bengong selama 400 tahun. Sesudah Maleaki Tuhannya bingung mau bikin apa ya. Lepas sampai kemudian Yohanes Pembaptis muncul. Narasi ini tidak sekedar bersifat deskriptif, tetapi memiliki implikasi kanonik yang signifikan. Dia digunakan untuk menegaskan bahwa tidak ada wahyu ilahi selama periode tersebut. Sehingga kitab-kitab yang ditulis dalam rentang waktu itu, yakni Deuterokanonika, tidak dapat dianggap sebagai kitab suci. Baru paragraf pertama kita rasa sudah aneh ya. Potas biasanya aneh kan. Ya, kendati demikian, my friends, klaim ini perlu diuji secara kritis. Pertanyaan mendasarnya sederhana tetapi menentukan. Apakah benar Allah berhenti menyatakan dirinya selama periode tersebut? Ya kan? Ataukah yang terjadi hanyalah
perubahan bentuk pewahyuan yang tidak lagi terwujud dalam kenabian publik yang eksplisit. Penting ini saudara, distingsi itu penting. Kita akan berargumen bahwa konsep keheningan ilahi, divine silence, merupakan simplifikasi yang tidak didukung oleh data biblis secara memadai. Sebaliknya, tradisi kitab suci menunjukkan bahwa wahyu ilahi tidak pernah berhenti, never ceased, meskipun intensitas dan bentuknya mengalami variasi historis. Ya, selalu ada gangguan jaringan. Mari kita lihat yang pertama, analisis eksegetis, 1 Makabe dan kesalahpahaman hermeneutis. Ya. Salah satu teks utama yang digunakan untuk mendukung tesis keheningan ini, jadi teks utama yang digunakan untuk mendukung tesis keheningan itu 1 Makabe bab 9 ayat 27 yang menyatakan bahwa tidak ada nabi yang muncul pada masa itu. Namun pembacaan terhadap teks ini seringkali bersifat ahistoris dan anakronistis. Ahistoris dan anakronistis. Sejumlah komentator dan sarjana Protestan secara eksplisit menafsirkan ayat ini sebagai bukti terhentinya wahyu ilahi sepenuhnya selama periode intertestamental. Intertestamental itu istilah teknis yang artinya antara perjanjian. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Waktu antara ini disebut periode intertestamental. Misalnya, Matthew Henry dalam Concise Commentary menyebutkan bahwa sejak periode ini wahyu dari Allah benar-benar terhenti sehingga tidak ada kitab suci baru yang muncul sampai perjanjian baru. Kemudian ada John MacArthur dalam MacArthur Bible Commentary juga menulis bahwa masa intertestamental dicirikan oleh ketiadaan nubuatan dan pemberhentian pewahyuan dari Allah sampai kedatangan Yohanes Pembaptis sebagai nabi pertama dalam 4 abad. Demikian juga ada F.F. Bruce dalam The Canon of Scripture tahun 1988 menggarisbawahi bahwa tradisi Yahudi dan mayoritas reformasi Protestan melihat tidak adanya aktivitas kenabian sebagai petunjuk bahwa kanon tertutup dan wahyu dihentikan sementara. Pemahaman ini mengasumsikan penghentian total pewahyuan, padahal konteks historis dan tekstualnya jauh lebih kompleks, ya saudara. Nah, menanggapi hal ini, sejumlah sarjana Katolik dan dokumen magisterial memberikan penekanan berbeda. Dalam Dei Verbum, dokumen Konsili Vatikan II tentang wahyu ilahi, dinyatakan bahwa Allah menyatakan dirinya secara progresif dan tidak pernah sepenuhnya berdiam diri dalam sejarah umatnya. Dei Verbum, artikel 4 dan 8. Raymond E. Brown dalam The Birth of the Messiah, tahun 1993, menegaskan bahwa periode intertestamental merupakan masa transisi yang tetap penuh dengan aktivitas Allah melalui hikmat, hukum, dan pengalaman iman, bukan kekosongan wahyu mutlak. Scott Hahn, kenalkan Scott Hahn. Scott Hahn dan Curtis Mitch dalam The Ignatius Catholic Study Bible juga menyoroti bahwa 1 Makabe tidak dimaksudkan untuk menyatakan berakhirnya wahyu secara mutlak, melainkan menggambarkan tidak adanya nabi besar atau publik. Selain itu, Catechism of the Catholic Church atau KGK, Katekismus Gereja Katolik nomor 64, menegaskan bahwa bahkan ketika nubuat publik menjadi jarang, Allah tetap mempersiapkan bangsa Israel untuk kedatangan Kristus melalui para penulis, imam, dan orang-orang saleh pada masa itu. So, dengan demikian, pendekatan Katolik menolak interpretasi keheningan total dan menegaskan kesinambungan komunikasi Allah dalam sejarah keselamatan. Ya. Pertama, teks tersebut tidak menyatakan penghentian permanen kenabian, melainkan hanya menggambarkan situasi kontingen pada saat tertentu.
yakni absennya nabi publik dalam konteks krisis nasional Israel. Dalam konteks literatur biblis yang lebih luas, fenomena semacam ini bukanlah hal yang unik. Dalam 1 Samuel bab 3 ayat 1 misalnya, dinyatakan bahwa firman Tuhan jarang pada masa itu. Tetapi tidak berarti wahyu telah berhenti secara ontologis. Kedua, teks Makabe sendiri justru mengandung indikasi bahwa ekspektasi terhadap wahyu ilahi tetap hidup. Dalam 1 Makabe bab 4 ayat 46 dan bab 14 ayat 41 terdapat penantian eksplisit akan munculnya nabi di masa depan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komunitas Yahudi tidak memahami situasi mereka sebagai akhir dari wahyu, melainkan sebagai jeda dalam manifestasi kenabian publik. Ya kan? So, penggunaan 1 Makabe 9:27 sebagai dasar untuk menyatakan ketiadaan wahyu adalah bentuk reduksi hermeneutis yang tidak memperhatikan keseluruhan konteks literer dan teologisnya. Gitu, Potas. Mari kita lihat yang kedua, dimensi teologis dari wahyu. Ini penting, karena kita bukan sekedar baca teksnya. Antara nabi dan inspirasi ilahi, divine inspiration, inspiratio divina. Oke, divina, inspiratio divina. Saya lupa bahasa Latin, apa istilahnya, gramatika. Asumsi kedua yang mendasari tesis Protestan adalah bahwa kitab suci harus ditulis oleh nabi dalam arti formal. Ini asumsi Protestan, yang entah tidak ada ayatnya, tapi diasumsikan saja. Tapi asumsi ini tidak memiliki dasar kuat dalam tradisi biblis. Dalam Perjanjian Lama, terdapat banyak teks yang ditulis oleh figur yang tidak berfungsi sebagai nabi dalam pengertian publik. Mazmur yang dikaitkan dengan Daud dan Amsal yang dikaitkan dengan Salomo merupakan contoh tulisan yang diakui sebagai ilham ilahi, meskipun penulisnya tidak menjalankan peran kenabian dalam arti klasik. Lebih jauh lagi, sejumlah kitab Perjanjian Lama bahkan tidak diketahui penulisnya. Tradisi iman Israel tidak mendasarkan kanonisasi pada status sosial penulis sebagai nabi, melainkan pada pengakuan komunitas iman terhadap inspirasi ilahi yang terkandung dalam teks tersebut. Confer Dei Verbum, artikel 11. Hal ini juga tercermin dalam kriteria penetapan kanon Ibrani oleh otoritas Yahudi, seperti yang tercatat dalam sumber-sumber rabbinik, misalnya dalam Talmud Babilonia, Baba Batra, dan pengantar Megillat Ta'anit. Disebutkan bahwa kitab suci diterima berdasarkan otoritas komunitas dan kelayakan isinya, bukan hanya karena tulisan itu berasal dari nabi. Ya. Selain itu, Rabi Akiva sendiri menegaskan bahwa Roh Kudus dapat bekerja tidak hanya melalui nabi formal, tetapi juga melalui orang-orang saleh yang diilhami, sehingga karya non-nabi tetap dapat diakui dalam kanon Yahudi. Gitu. Pandangan ini memiliki kesinambungan historis dengan suara para bapak gereja awal. Santo Agustinus misalnya dalam De Civitate Dei, buku ke XVI 18, nomor 36, itu menegaskan bahwa otoritas kanonik tidak semata-mata didasarkan pada status penulis sebagai nabi, melainkan pada penerimaan dan pengakuan gereja akan inspirasi ilahi teks tersebut. Santo Hieronymus, atau yang dikenal oleh Protestan sebagai Jerome, dalam Prologus Galeatus juga mengakui bahwa beberapa kitab diterima dalam pembacaan liturgis gereja karena nilai rohaninya, meskipun status penulisnya tidak jelas. Sementara dia tetap mempertahankan penghargaan terhadap inspirasi yang diakui oleh tradisi. Ya. Kesaksian patristik ini memperlihatkan bagaimana kriteria inspirasi dan kanonisitas berkembang tidak hanya pada dimensi nubuatan formal, melainkan juga pada penerimaan oleh komunitas iman dan penerusan tradisi yang hidup. Pewarisan, legasi. Nah, lebih khusus lagi,
literatur Yahudi periode intertestamental sendiri mencatat kerinduan dan pengharapan akan kelanjutan wahyu ilahi, tapi juga mengakui bentuk-bentuk komunikasi Allah yang tetap hadir. Jadi selain kerinduan, tetapi juga pengakuan adanya bentuk-bentuk komunikasi Allah. Misalnya, dalam 1 Makabe bab 4 ayat 46 terdapat pernyataan ini. Mereka menyimpan batu-batu itu di tempat yang layak di gunung bait Allah, sampai datang seorang nabi yang akan memberi keputusan tentang mereka. Dalam Sirak 36:15-17, penulis berdoa agar Allah kembali menyatakan tanda-tanda dan mengutus nabi-nabi bagi Israel. Ini menandakan ekspektasi bahwa pewahyuan belum sepenuhnya berhenti. Pada saat yang sama, karya-karya seperti 2 Makabe bab 15 ayat 11-16 menggambarkan pengalaman rohani dan penglihatan yang diartikan sebagai bentuk wahyu, meskipun tidak dalam bingkai kenabian klasik. Kenabian apa istilahnya? Kontroversi bukan? Kenabian istilahnya apa ya? Aku lupa ini kata. Kenabian maksudnya kontemporer, bukan kenabian yang formal. Biasa, maksudnya biasa itu. Kata apa yang cocoknya? Kenabian yang netral, maksudnya netral, biasa, normal. Itu istilahnya apa ya? Kenabian kontemporer, bukan. Aku mulai lupa-lupa, ini sudah tua. Pada saat itu, ya. Jadi, Josephus dalam Against Apion juga menulis bahwa setelah Artaxerxes, barisan nabi telah berhenti, namun tulisan-tulisan lain tetap dipandang bernilai, yang menandakan adanya apresiasi terhadap teks-teks inspiratif di luar nubuatan. Ya. Nah, referensi dari Dead Sea Scrolls seperti Community Rule juga memperlihatkan bahwa komunitas Qumran percaya bahwa Allah tetap menuntun umat melalui guru kebenaran dan pengajaran yang diilhami dalam zaman tanpa nabi formal. Jadi bukti ini secara komprehensif menunjukkan bahwa dalam wacana Yahudi sendiri, periode intertestamental dipahami sebagai masa transformasi bentuk wahyu dan bukan sebagai fase kekosongan mutlak tanpa komunikasi ilahi. Itu poinnya. So, klaim bahwa tidak adanya nabi publik berarti tidak adanya kitab suci adalah kesimpulan yang tidak mengikuti premisnya. Itu istilahnya non sequitur, fallacy of non sequitur. Dia mencampurkan antara fungsi kenabian dan realitas inspirasi ilahi. Di sini potas jatuh total. Ya, itu soal dukungan dari budaya Yahudi, tradisi Yahudi. Mari kita lihat pola historis, ya, pola historis dari wahyu itu sendiri, pewahyuan, keheningan atau ritme, silence or rhythm, ya. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, sejarah biblis tidak menunjukkan pola linear pewahyuan yang terus-menerus intens. Sebaliknya, terdapat ritme yang mencakup periode intensitas tinggi dan periode redup. Mazmur 74 ayat 9 dan Ratapan bab 2 ayat 9 mencatat situasi di mana tidak ada nabi yang aktif, namun justru dalam konteks tersebut, teks-teks kitab suci tetap muncul. Dan ini menunjukkan bahwa ketiadaan nabi publik tidak identik dengan ketiadaan wahyu. Dalam perjanjian baru awal, sebelum pelayanan publik Yohanes Pembaptis, kita juga menemukan figur seperti Simeon dan Hana yang menerima wahyu ilahi. Lukas bab 2 ayat 25 sampai 38. Ini menunjukkan kesinambungan pewahyuan bahkan dalam periode yang dianggap diam. DKL dengan kalimat lain. Yang terjadi bukanlah keheningan, melainkan perubahan modus pewahyuan dari publik ke personal, dari institusional ke karismatik. Ya, orang-orang yang berkarisma. Nah, implikasi kanoniknya ini yang penting. Kritik terhadap penolakan deuterokanonika. Kalau tesis keheningan runtuh, tesis keheningan ini runtuh, maka salah satu pilar utama penolakan terhadap kitab deuterokanonika juga ikut runtuh.
Tanpa asumsi bahwa Allah berhenti berbicara, tidak ada alasan a priori untuk menolak kemungkinan adanya tulisan yang diilhami dalam periode tersebut. Kendati demikian, perlu diakui bahwa sejumlah ahli Protestan sudah memberikan tanggapan terhadap kritik ini. Beberapa di antaranya berargumen bahwa meskipun bentuk wahyu atau manifestasi ilahi dapat tetap berlangsung dalam bentuk non-kanonik, ini tidak serta-merta menjadi dasar untuk memasukkan teks-teks Deuterokanonika ke dalam kanon. Dalam menanggapi keberlanjutan wahyu, banyak sarjana Protestan menegaskan bahwa fondasi penetapan kanon bukan sekedar ada atau tidaknya wahyu, melainkan berdasarkan kriteria yang telah diformulasi ulang sejak reformasi. Salah satunya adalah prinsip sola scriptura yang menekankan bahwa kitab-kitab yang diterima harus memiliki otoritas apostolik atau pengesahan dari komunitas gereja perdana. Nah, selain itu, keharmonisan dengan doktrin iman ortodoks dan penggunaan liturgi secara konsisten oleh gereja-gereja perdana sering dijadikan tolok ukur validitas kanon. Mereka juga menyoroti keabsahan tradisi Ibrani yang tidak memasukkan Deuterokanonika ke dalam Tanakh. So, argumen utama mereka tidak sepenuhnya bergantung pada asumsi keheningan semata, ya, bukan cuma asumsi yang kita bahas ini, tetapi juga pada proses historis pembentukan kanon, pengakuan komunitas, dan kriteria doktrinal. Nah, dengan memperluas argumen mereka ini, posisi Protestan tetap mempertahankan eksklusivitas kanonnya, sekalipun mengakui kemungkinan adanya manifestasi rohani di luar teks kanonik. So, perdebatan ini sebenarnya terus terbuka soal Deuterokanonik dan menunjukkan bahwa argumen historis teologis mengenai keheningan tetap menjadi ruang dialog antara pelbagai tradisi. Ya. Nah, tapi penting untuk mengedepankan kriteria Katolik mengenai kanonisasi kitab suci yang berbeda secara prinsipil dari pendekatan Protestan. Di situ titiknya. Gereja Katolik menegaskan bahwa kanonisitas kitab didasarkan pada 3 kriteria utama. Pertama, penggunaan liturgi secara universal dalam gereja perdana. Kedua, kesesuaian dengan aturan iman, regula fidei, yaitu harmoni doktrinal dengan tradisi apostolik. Dan ketiga, penerimaan serta pengakuan otoritatif oleh magisterium gereja, yakni otoritas ajaran gereja yang menyelenggarakan pengesahan akhir bagi daftar kitab suci. Nah, dalam proses kanonisasi, Gereja Katolik menempatkan peran tradisi suci dan magisterial secara sentral, sebagaimana ditegaskan dalam Konsili Trente 1546 bahwa daftar kitab kanonik, termasuk Deuterokanonika, ditetapkan berdasarkan pengakuan gerejawi dan penggunaan kontinu dalam liturgi, bukan semata-mata pada asal-usul apostolik atau penerimaan komunitas lokal tertentu. Nah, kriteria ini juga terbuka terhadap dinamika wahyu yang berlangsung secara historis dalam kehidupan umat Allah, sehingga kitab-kitab yang diilhami dalam periode antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tetap dapat diakui sebagai bagian dari kitab suci. Dengan demikian, dengan begitu, para apologis Katolik bisa menanggapi keberatan Protestan tidak hanya dengan menunjukkan keberlanjutan wahyu dan kerapuhan argumen keheningan, tetapi juga dengan secara positif menampilkan keunggulan dan historisitas proses kanonisasi Katolik, yakni integrasi antara penerimaan iman apostolik, penggunaan liturgis, serta otoritas gereja. Ya. Nah, pemahaman seperti ini memperkuat posisi Katolik dalam dialog kanon dan memperlengkapi pembaca, pendengar, pemirsa, kita sekalian, untuk bisa berdiskusi secara langsung dengan argumen-argumen kunci dari pihak Protestan. Ya. Posisi Katolik mempertahankan kontinuitas wahyu dalam sejarah keselamatan sekaligus mengakui bahwa bentuknya dapat beragam. Dan hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa Allah adalah Deus loquens, Allah yang berbicara, yang tidak terikat oleh skema kronologis sempit yang ditentukan oleh manusia. Misalnya oleh Protestan yang menetapkan bahwa Tuhan tidak boleh berbicara dalam periode intertestamental. So, my friends,
Sebagai kesimpulan, konsep 400 tahun keheningan tidak memiliki dasar yang kuat baik secara eksegetis maupun teologis. Dia merupakan konstruksi teologis yang dibangun di atas pembacaan parsial terhadap teks kitab suci dan asumsi yang tidak diuji secara kritis. Sejarah biblis justru menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berhenti menyatakan dirinya. Yang berubah bukanlah keberadaan wahyu, melainkan bentuk dan intensitasnya. Karena itu, pendekatan yang lebih konsisten dengan kitab suci adalah melihat periode tersebut sebagai bagian dari dinamika pewahyuan ilahi, bukan sebagai kekosongan absolut. Jadi, silakan. Soal kontroversi, siapa menambah, siapa membuang Alkitab. Kita sudah tahu jelas kan, Luther memang membuang Alkitab. Tapi argumennya, maksudnya kita tidak segera kejadian seperti itu. Tapi argumennya perlu diperiksa dan fondasi argumentasi itu. Jadi perlu memang ada penelitian lebih lanjut untuk menggali secara lebih detail dinamika komunikasi ilahi dalam periode intertestamental, baik dari perspektif tradisi Yahudi, Kristen Katolik maupun Protestan. Analisis komparatif terhadap teks-teks Deuterokanonika dan Apokrifa juga bisa memperkaya pemahaman tentang kesinambungan dan transformasi wahyu dalam sejarah keselamatan. Implikasi dari temuan ini juga membuka ruang refleksi ulang bagi teologi biblis, khususnya dalam memahami konsep kanon, inspirasi, dan otoritas kitab suci dalam ruang lingkup yang lebih inklusif. Juga mendorong dialog antar komunitas iman supaya merumuskan kembali kerangka pewahyuan secara lebih historis dan lebih teologis, yaitu versi Katolik. Untuk memperdalam studi dan juga membekali diri, misalnya Anda yang tertarik untuk membahas, misalnya Anda fokus pada Deuterokanonika, siapa yang menambah, siapa yang mengurang, semacam menjadi konsen untuk teologi Anda, bisa membekali diri dengan sumber apologetis Katolik yang relevan. Ya, ada sejumlah dokumen dan literatur utama dari Gereja Katolik. Beberapa sumber yang penting itu Dei Verbum, penting, Dogmatic Constitution on Divine Revelation, konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi dari Konsili Vatikan II. Kemudian Dekret Konsili Trente tentang kanon kitab suci. Kemudian Katekismus Gereja Katolik, terutama nomor 64, 105 sampai 108. Selain dokumen magisterium ini, ada teolog dan apologis modern seperti The Canon of Scripture dari F.F. Bruch, ini untuk sudut pandang komparatif. The Catholic Church and the Bible, karya Peter M.J. Stravinkas. Why Catholic Bibles are Bigger dari Gary Michuta. Dan studi eksegetis dari Raymond E. Brown dan Scott Hahn. Ini bisa menjadi referensi praktis, tapi kayaknya belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Juga direkomendasikan adalah banyak artikel dan video-video dari Catholic Answers. Kalau ini bisa diakses gratis, yang penting punya internet. Juga kompendium dokumen-dokumen konsili gereja. Nah, sumber-sumber inilah bisa memperlengkapi kita semua yang berniat mempertanggungjawabkan imannya soal kenapa kamu tambah 7 buku di dalam Alkitab kalian, untuk merespons polemik seputar Deuterokanon. Dan ya, tujuannya karena memang jelas-jelas kita lihat bahwa Protestan memang membuang itu 7, tapi penting membangun argumentasi yang lebih kokoh berdasarkan warisan iman Katolik. Sebenarnya sederhana saja, Protestan tidak mau tunduk terhadap otoritas, jadi suka-suka mereka. Tapi supaya lebih elegan, tunjukkan argumen bahwa Deuterokanonika itu bukan akanonika. Deutero artinya kedua, bukan Deutero artinya tidak kanonik. Kebodohan Protestan ada di situ. Titik.